Setelah Sintayong menentang diskriminasi pemain di Timnas Indonesia, Baklok ikut buka suara. Gelandang Baklok menentang diskriminasi pemain di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini banyak diisi pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim. Hal tersebut terlihat dari penampilan mereka yang sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Namun meski membawa prestasi, pemain-pemain ini kadang mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebelumnya angkat suara agar tidak ada diskriminasi antar pemain lokal dan keturunan di Timnas Indonesia. Baklok menjelaskan pemain yang ada di Timnas Indonesia saat ini memang memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air nenek moyang mereka masih sama, yakni Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk memandang berbeda. Saya banyak berdiskusi dengan pemain soal ini. Bagi saya itu bukan naturalisasi. Jika kamu lihat pemain seperti Shane Petenama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, mereka lahir dari orang tuanya di Indonesia. Punya background ayah ibu yang memang orang Indonesia. Maka tidak ada bedanya dengan budaya. Mungkin mereka memang tinggal di luar negeri, tapi pada akhirnya mereka punya darah Indonesia, kata Baklok. Pemain ini Persib Bandung menegaskan bahwa semua yang membela skuad Garuda memiliki tujuan sama, yakni membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik, termasuk mereka yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Semua sama, yakni menyandang status sebagai orang Indonesia. Pada akhirnya ini soal satu tujuan, yaitu Indonesia. Jadi bagi saya semua sama, semua orang Indonesia. Jadi bukanlah masalah karena kita berjuang untuk Garuda, berjuang untuk timnas, untuk negara lebih baik. Tentu dengan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, pada akhirnya adalah untuk Indonesia juga, urainya. Klok menambahkan bahwa saat berada di timnas mereka bisa membaur dan beradaptasi dengan baik. Di dalam tim juga mereka bisa diterima dengan baik dan tidak ada konflik. Harusnya sikap yang sama juga terjadi di mata masyarakat Indonesia. Kami adalah satu, kami mengerti satu sama lain. Kami sama-sama bersenang-senang, jadi saya pikir seharusnya tidak ada perbedaan di mata publik. Ini opini saya, tentu yang lain punya opininya sendiri, tapi ini dari pandangan pemain kami punya tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia lebih tinggi, ujarnya. Media Vietnam soroti strategi aneh Sintayong saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam The Tao 247 menyoroti strategi pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam tersebut, Sintayong cukup aneh karena tetap menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Brunei ketika leg 1 sudah unggul 6-0. Ya, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menang agregat 12-0 atas Brunei. Leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 Oktober 2023 berakhir dengan 6-0 untuk kemenangan Garuda. Lalu leg kedua yang baru dimainkan di Stadion Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan, Witan Sulaiman dan kawan-kawan kembali menang dengan skor yang sama, yakni 6-0 pada Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, The Tao 247 merasa aneh karena Sintayong tetap memainkan kekuatan terbaiknya di leg kedua yang baru saja berakhir tersebut. Sebab dengan keunggulan 6-0 di leg pertama, media Vietnam tersebut menilai harusnya Garuda bisa bermain sedikit lebih tenang. Sempat menang 6-0 di leg pertama, Indonesia memasuki leg 2 babak 1 kualifikasi Piala Asia 2026 melawan Brunei dengan mentalitas yang sangat nyaman. Meski demikian, pelatih Sintayong tetap memutuskan menurunkan tim terkuat meski hampir dipastikan meraih tiket ke babak selanjutnya. Bunyi pernyataan media Vietnam The Tao 247 Rabu 18 Oktober 2023.
Menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka dalam segala aspek, Brunei hanya mampu bertahan hingga menit ke-6. Tim tuan rumah segera kebobolan setelah gelandang Hoki Caraka dengan mudah menahan bola dari jarak dekat dan mencetak gol dari umpan silang gelandang naturalisasi kelahiran Belanda Sandy Walsh. Tambah media Vietnam tersebut, terlepas dari strategi Sintayong itu, The Tau 247 tetap memuji penampilan timnas Indonesia. Kini Garuda akan menjadi ancaman Vietnam selanjutnya. Sebab timnas Vietnam dipastikan akan melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam tepatnya sudah menunggu Garuda di grup F bersama Irak dan Filipina. Perlu diketahui, hanya 2 tim teratas saja yang berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia melaluinya? Patut dinantikan. Sen Pieterma dalam kondisi prima. Posisi Pratama Arhan terancam tergusur di leg 2 timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Penggawa timnas Indonesia Sen Pieterma dipastikan sudah dalam kondisi prima. Hal itu jelas menjadi kabar baik karena pemain Viking FK tersebut berpotensi dimainkan saat melawan Brunei Darussalam di leg 2 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum melawan Brunei, skuad Garuda menjalani latihan perdananya sejak pukul 10 hingga 11 waktu setempat di Stadion Padang dan Balapan, Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan, Sabtu 14 Oktober 2023. Pada sesi latihan ini, Sintayong tidak menempa anak asuhnya lebih berat. Sesi latihan perdana ini difokuskan untuk pemulihan kondisi pemain. Mengingat skuad Garuda tiba di Brunei Darussalam pada Jumat 13 Oktober 2023, tepat 1 hari setelah pertandingan leg pertama. Usai latihan, Sen menyampaikan bahwa kondisi fisiknya bagus. Pemain berusia 25 tahun itu juga sudah beradaptasi dengan baik sehingga siap bersaing dengan Pratama Arhan untuk tampil di pertandingan melawan Brunei Darussalam jilid kedua. Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi. Setelah perjalanan kemarin, saya sudah cukup tidur beberapa hari ini, kata Sain dilansir dari situs resmi PSSI Minggu 15 Oktober 2023. Jadi saya dalam kondisi fit, latihan juga bagus tadi, saya siap untuk laga nanti. Lanjutnya. Lebih lanjut, Sain sangat senang dengan materi latihan yang diberikan Sintayong hari ini. Walaupun terhibur, tetap semua materi yang diberikan ini memiliki satu tujuan, yaitu persiapan leg kedua kontra Brunei Darussalam. Kita latihan pemulihan dan beberapa latihan lain yang menyenangkan hari ini, seperti tantangan tiang gawang dan lainnya, untuk persiapan pertandingan besok, ucap Sain. Pertandingan leg kedua akan dimainkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang. Tentu, diharapkan timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan telak kendati bermain sebagai tim tamu. Sekedar diketahui, timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama. Pertandingan tersebut berlangsung di SUGBK Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023.